Shalom bagi kita semua. Shalom, haleluya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempercayakan saya dan melalui hambanya Bapak Gembala sidang kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya. Ini perdana kalinya saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah raya. Sebelumnya saya menyampaikan di ibadah worship night. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, haleluya. Bapak Ibu boleh lihat ya yang ada di depan yang sudah ditampilkan oleh multimedia. Judulnya coba kita baca bersama-sama. Ini judulnya seperti berupa pertanyaan. Karena apa? Karena kita seringkali berpikir, untuk apa aku ibadah? Penting kali rupanya ibadah itu. Terus kalau nggak ibadah kenapa? Terus ibadah itu cemana sih? Nah, jadi karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita Bapak Ibu, jadi judul khotbah saya hari ini adalah kita baca bersama-sama 2-3 ya. Seberapa pentingkah beribadah? Haleluya. Next. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu ada 3 gambar ya Bapak Ibu. Gambar pertama, orang yang sedang berolahraga, nge-gym, olahraga ya Bapak Ibu, apapun jenis olahraganya. Yang kedua, gambar kedua itu adalah orang yang teratur sekali makannya, pola makannya sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian ya istirahat yang cukup. Nah Bapak Ibu, kalau kita menjalankan pola seperti ini, rajin olahraga, kita makan teratur, sehat, istirahat cukup, maka badan kita akan sehat ya Bapak Ibu. Bisa badan kita seperti di gambar itu, seorang pemuda yang keren ya. Tidak ada lagi lemak-lemaknya, musnah semua lemaknya. Ya, dia berotot, dia sehat, dia ganteng. Nah, itu untuk kalau mau tubuh kita yang sehat Bapak Ibu. Caranya enggaknya sulit ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini gambar ada keluarga, dia family time, asal liburan dia pasti healing. Ada healing berat, ada healing tipis, ada rekreasi, jalan-jalan bersama keluarganya. Enggak salah ya Bapak Ibu. Karena apa? Healing ini membuat hati senang, refreshing ya, sehingga dia tersenyum pun tersenyumnya sangat bahagia ya di gambar ini. Next, gambar ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada sekumpulan sebelah kanannya, sebelah kiri saya itu ada gambar orang sedang beribadah. Nah, ini ibadahnya dia fokus, dia sungguh-sungguh, dan di sini ada gambar seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan dari Afrika, sekarang sudah di surga dia ya Bapak Ibu. Dia sini mengimpartasikan kuasa Allah. Didoakan orang sakitnya sembuh. Karena apa? Karena hamba Tuhan ini dia suka berdoa. Makanya dia punya kuasa yang diberikan Tuhan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Next. Baik, saya mau mengundang sukarelawan Putra dan kawan-kawan boleh maju ke depan. Manusia terdiri dari 3 unsur ya Bapak Ibu, itu harus perlu kita ingat. Jangan pula kita merasa kita ini tidak punya jiwa dan roh. Hewan iya, hewan dia hanya punya 2 unsur, tubuh dan jiwa, tapi kalau mati dia tidak punya roh. Tapi manusia lengkap, dia punya 3 unsur dalam diri kita ini, ada tubuh, jiwa, dan roh. Baik, di sini ya, yang barisan pertama ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu saudara-saudari paham, inilah unsur yang ada dalam tubuh kita ini. Ya, kita punya tubuh. Tubuh itu yang bisa dilihat. Bapak Ibu bisa lihat tubuh saya kan? Tapi Bapak Ibu tidak bisa lihat roh saya, apalagi jiwa saya. Ya, yang kelihatan dengan visual ini adalah tubuh. Inilah dia tubuh yang kelihatan. Unsur yang pertama tubuh. Kemudian ini jiwa. Ini roh. Nah, roh ya, jiwa ini tinggal di dalam roh, dan di semuanya ini ya, jiwa dan roh ini ada dalam tubuh. Nah, apa kaitannya? Coba kita baca bersama-sama Yohanes 6 ayat 63. 2, 3 ya. Sepertinya
kurang semangat ya Bapak Ibu. Coba kita baca lebih semangat lagi. 2, 3, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi roh kita ini sebenarnya Bapak Ibu memiliki jiwa. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan atau kita meninggal dunia Bapak Ibu, tubuh kenapa kaku? Gak bisa bergerak lagi, buka mata, makan, bergerak apapun gak bisa. Karena roh dan jiwanya sudah keluar dari tubuh. Jadi Bapak Ibu, kita ini bisa bergerak, kita ini bisa menari, kita ini bisa beraktivitas karena penopangnya ini ada roh. Kalau roh jiwa kita sudah keluar, tubuh kita mati Bapak Ibu. Mati. Ya, karena ini bersifat sementara, yang kekal ini. Nah, jadi Bapak Ibu, roh ini memiliki jiwa. Roh dan jiwa ini tinggal di dalam tubuh. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Yohanes 6 ayat 63 berkata, roh ini yang memberi hidup, daging ini tak berguna Bapak Ibu. Tapi ya seringkali kita lebih memperhatikan tubuh kita. Kita pengen cantik, kita ke salon mungkin rutin yang banyak uangnya minimal sekali sebulan. Yang ada uangnya kita rutin mungkin hampir tiap hari kita nge-gym olahraga. Atau kita rutin untuk menjaga pola makan kita sehat. Kita hanya memperhatikan kepentingan tubuh yang bersifat fana. Ya, ini kan jadi tanah bentar lagi kita ini. Kita ini gak abadi Bapak Ibu. Kalau roh kita keluar dari tubuh kita, kita jadi tanah, artinya meninggal dunia, dimakan cacing tubuh kita. Tapi roh dan jiwa ini kekal, ini yang keluar. Dan roh dan jiwa ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu mungkin berpikir apa sih kaitannya dengan ibadah? Nanti ada sangat erat kaitannya. Nah Bapak Ibu perlu tahu jiwa itu apa? Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Ini dia Bapak Ibu. Sedangkan roh ini Bapak Ibu ini bersifat kekal. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi ya lapisan yang paling dalam sebenarnya adalah roh. Ya dia kekal, roh inilah yang menghidupkan jiwa dan menghidupkan tubuh. Kalau tidak ada roh ini berpengaruh. Ini bisa nggak ada apa-apanya. Nah, jadi saya kasih ilustrasi, ya Bapak Ibu. Di slide yang kelima, ini slide kelima. Pertanyaannya, saya tanya kepada Bapak Ibu, ya, tapi jawab di dalam hati masing-masing saja ya. Mana dari antara ketiga unsur diri kita ini yang sering kita perhatikan, atau yang sering kita berikan kebutuhannya? Kira-kira yang mana? Coba slide selanjutnya, next. Back lagi, back. Nah, kalau tubuh pasti kita sering perhatikan ya Bapak Ibu. Pasti. Apa kebutuhan tubuh Bapak Ibu? Makan, minum, istirahat yang cukup, kalau perlu olahraga, bertambah sehat. Itu yang sering kita perhatikan. Kalau kita nggak kasih makan tubuh kita ini, nggak makan makanan, kita nggak usah makan aja sebulan, udahlah. Tinggal tunggu waktunya lah, dead gitu ya. Makanya kita butuh makan supaya tubuh kita hidup dan sehat, dan butuh olahraga, butuh istirahat yang cukup. Sedangkan jiwa, ya kita sering kasih kebutuhan jiwa kita kan Bapak Ibu. Ada sini Bapak Ibu nggak pernah healing, entah healing tipis-tipis, entah rekreasi, entah melakukan hobi, dengarkan musik. Pasti sering kita menyenangkan jiwa kita kan Bapak Ibu. Kita pergi jalan-jalan ke Parapat, ya kan? Senang-senang kita refreshing, menghilangkan rasa penat di pikiran kita. Kita sering kasih kebutuhan jiwa kita. Tetapi kenapa kebutuhan roh yang bersifat kekal ini dan roh inilah yang menghidupkan dua unsur tadi, kenapa kita kurang memperhatikannya? Jujur saja Bapak Ibu, mana lebih banyak kita memperhatikan kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa atau kebutuhan roh? Saya rasa lebih unggul ini kan Bapak Ibu. Saya rasa ini udahlah, itu bisa aja lah sekali-sekali. Ini yang penting, ya kan? Nah, Bapak Ibu, di sini kita buka slide-nya, di slide yang ketiga. Masih slide yang ketiga. Jadi, sebenarnya yang kita perhatikan adalah kebutuhan apa Bapak Ibu? Porsi yang harus paling besar sebenarnya.
Kebutuhan apa yang kita perhatikan? Roh. Kita bilang roh. Roh kita yang kita perhatikan. Kenapa? Apa kaitannya? Seberapa penting kebutuhan roh kita itu? Nah, Bapak Ibu di slide 4 tadi, coba slide 4. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kenapa hamba Tuhan punya kuasa, ya? Sembuh, yang sakit sembuh. Itu karena rohnya yang kuat. Walaupun ini rajin nge-gym, berotot-otot badannya, tapi iblis gak takut sama tubuh yang berotot Bapak Ibu. Ya, iblis gak takut dengan jiwa yang senang aja, happy dia karena sering healing dia. Iblis nggak takut dia, tapi iblis takut dia kalau roh kita ini ya kuat, ya. Jadi kita ini saya kasih ilustrasi. Apabila kebutuhan roh kita terpenuhi, ya, maka rohnya kuat. Roh bikin seperti ini. Kalau saya bilang roh kuat seperti itu, ya. Karena kuat rohnya, maka berdampak kepada tubuhnya segar semangat. Dan jiwanya juga kuat sehat. Otomatis itu Bapak Ibu. Kalau rohnya kuat, jiwanya pasti sehat. Walaupun dia menghadapi banyak masalah dari menantu, dari mertua, menghadapi tekanan pekerjaan, ya, banyak masalah kehidupan bertubi-tubi, karena rohnya kuat, dia enggak lemas, dia kuat. Bahkan sekalipun tubuh ini tadi lemah, ada penyakitnya yang belum sembuh-sembuh, tapi dia enggak terasa kayak macam sakit kali, karena roh yang menopang tubuh ini gitu. Enggak sakit tapi enggak merasa terlalu sakit karena ada kekuatan roh itu tadi. Nah, sebaliknya, apabila seseorang tidak terpenuhi rohnya, tadi kebutuhan roh itu apa Bapak Ibu? Coba slide yang ke-6. Ya. Apa kebutuhan roh? Firman Tuhan, sama-sama kita bilang. Firman Tuhan, doa, pujian penyembahan. Ini include di dalam ibadah. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau roh kita ini suka baca Alkitab tiap hari, berdoa, memuji, menyembah Tuhan tiap hari, suka beribadah, tidak sekali seminggu dia ibadah, tapi minimal 3 kali seminggu, rohnya ini pasti kuat. Tapi kalau dia, rohnya ini, roh kita ini malas beribadah, udah cukuplah ibadah sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun. Nah, kalau baca Alkitab ya cukuplah hari Natal saja, berdoa pun ya udahlah kalau ingat aja lah gitu. Udah itu ibadah pun suka terlambat, udah itu ibadah ya mondar-mandir kayak macam gosokan gitu ya. Masuk keluar gereja, kemudian kalau dengar firman Tuhan, dia nengok chat WA, Instagram, ya balas chat, ya kan nengok Facebook, hanya handphone aja. Waktu memuji menyembah Tuhan dia buka mata, dia seperti ini, pikiran kemana-mana, pasti rohnya lemah. Rohmu lemah kayak mana rohmu lemah? Kalau roh lemah, karena kebutuhan rohnya tidak terisi, tidak terpenuhi, rohnya lemah. Karena apa? Dia malas, jarang, gak rutin dia baca Alkitab, gak rutin dia beribadah, gak setia, dia gak sungguh-sungguh, lemas. Akhirnya karena rohnya lemas, jiwanya ini yang suka healing-healing ini pun gak jaminan, ya, tetap terpengaruh masalah itu ke dalam dirinya, sehingga dia depresi, lemas juga, lemas, stres dia, frustasi hampir, aduh gak semangat lagi, jiwanya pun loyo, lemas, karena rohnya sudah lemas. Dan tubuhnya juga, walaupun tubuhnya ini sehat, suka nge-gym, makan 4 sehat 5 sempurna, tapi karena rohnya sudah lemas, berdampak kepada tubuhnya, tubuh juga lemas. Ayo, 3 lemas. Lemas, karena pengaruh dari kondisi rohnya. Amin Bapak Ibu. Oke, terima kasih, silakan duduk. Jadi Bapak Ibu, next selanjutnya, inilah yang gak suka iblis sama kita. Keinginan iblis, cita-citanya Bapak Ibu. Kalau bisa janganlah kita ikuti keinginan iblis ya. Yang kita ikuti adalah kehendak Tuhan. Keinginan iblis, dia ingin kita ini jangan setia beribadah. Kalaupun beribadah jangan sungguh-sungguh. Ya, ini ada firman Tuhan Keluaran 8 ayat 28. Ini kita Firaun dalam kepada bangsa Israel. Kan bangsa Israel ini Musa mau bilang sama Raja Firaun, Firaun, izinkanlah kami mau beribadah.
datang Firaun. Baik, aku akan membiarkan kau pergi. Tapi jangan, garis bawah itu yang saya garis bawahi, jangan kamu pergi terlalu jauh. Artinya jangan ya bangsa Israel kamu terlalu rajin kali beribadah. Jangan sungguh-sungguh, kalau engkau beribadah kau usah sungguh-sungguh. Itu keinginan Raja Firaun. Raja Firaun itu melambangkan iblis. Iblis gak suka nengok kita kalau kita setia beribadah. Gak suka dia nengok kita kalau kita sungguh-sungguh. Next. Karena apa Bapak Ibu? Karena iblis tahu ini rahasia besar. Ya, dia tahu jika kita itu setia dan sungguh-sungguh beribadah. Next, nanti kita baca Yeskiel ya. Maka kita sebagai anak Tuhan akan mengalami pertumbuhan rohani yang progresif. Rohani kita bertumbuh. Kalau rohani kita bertumbuh tadi, roh kita bertumbuh ya. Jadi roh kita kuat ya, gak kering, gak lemas. Maka kita ada kehidupan. Kemudian hidup kita dipulihkan. Ya, masalah kita pasti ditolong Tuhan, kelemahan-kelemahan kita pasti dipulihkan Tuhan, masalah rumah tangga kita dipulihkan Tuhan. Bahkan kita mengalami kuasa Allah yang tak terbatas, artinya kita mengalami hal-hal yang supranatural. Enggak natural, tapi supranatural. Di slide sebelumnya back. Ya, ini Bapak Ibu, saya tunjukkan ayatnya. Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5. Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeskiel ini tentang ukuran rohani kita, tentang kedalaman kita, tentang kesungguhan kita sama Tuhan. Jadi, ya, di sini kita ini ibadah jangan sampai puas di pergelangan kaki saja. Kita masuk dalam air itu melambangkan hadirat Tuhan, ya. Jangan hanya sampai di pergelangan air, tapi disuruh Tuhan lagi masuk kamu ke situ, ke air itu sampai ke lutut. Dari pergelangan kaki airnya ke lutut. Next slide. Habis ke lutut, ya, sampai kepada tidak lagi bisa berjalan di air itu, artinya berenang sudah jadi sungai. Nah, Bapak Ibu, kehidupan rohani kita juga seperti itu. Makanya di sini Bapak Ibu, ya, kita anggap kita terima Yesus itu, iman kita masih bayi rohani, masih di pergelangan kaki. Ya, kita harus bertumbuh seperti Yeskiel tadi, masuk ke halaman. Ya, anggaplah halaman itu lutut. Kemudian masuk ke ruang kudus. Berarti udah sepinggang, udah mau hampir tenggelam kita di hadirat Tuhan. Kalau kita setia beribadah, sungguh-sungguh beribadah, maka yang terjadi ini Bapak Ibu, kita mengalami pertumbuhan rohani, kemudian kita mengalami kehidupan, kita mengalami pemulihan, dan kita mengalami kuasa Allah yang tak terbatas, supranatural. Next. Nah, kalau kita ya tidak peduli dengan kebutuhan roh kita, kebutuhan roh kita ada unsur doa, firman Tuhan, pujian penyembahan yang dikemas dalam ibadah. Kalau kita nggak mau memperhatikan kondisi roh kita, akhirnya roh kita menjadi lemah, kering, dan mati. Kalau kondisi roh kita lemah dan kering dan mati, berdampak nggak ke jiwa dan ke tubuh kita? Berdampak. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi walaupun kita rajin healing, rajin nge-gym, kalau roh kita sudah lemah juga itu jiwa dan tubuh kita. Apa dampaknya? Mengeluh, bersungut-sungut, khawatir, hidup merasa hampa, tidak ada sukacita, bahkan ibadah sepertinya tidak merasakan hadirat Tuhan, putus asa, rentan terpengaruh dari roh jahat atau bisa kerasukan setan, dikuasai keinginan dosa dan daging, keterasingan dari Tuhan, bosan dan malas beribadah, tidak sampai kepada hidup kekal. Jadi Bapak Ibu begini, kadang banyak anak Tuhan pede kali dia masuk surga. Cukup percaya sama Yesus saja aku pasti ke surga. Cukup sekali setahun, sekali seminggu, sekali sebulan aku beribadah, aku percaya Yesus, pasti aku masuk surga. Itu mimpi di siang bolong. Tidak masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Karena kita bukan sekedar percaya Yesus, iblis pun percaya Yesus itu Tuhan. Beda kita sama iblis, kita lakukan perintah Tuhan, iblis tidak bisa melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya bilang di surga itu kerjaan kita hanya beribadah Bapak Ibu. Di surga itu kerja kita hanya memuji, menyembah Tuhan, beribadah. Jadi
saya tanya Bapak Ibu, kalau di bumi ini saja kita nggak suka beribadah, di bumi, terus kita mati meninggal dunia, roh jiwa kita bangkit, tubuh jadi tanah dimakan cacing, kita pasti menghadapi penghakiman Tuhan. Terus kita bilang sama Tuhan, aku pede loh, aku masuk surga, yang penting aku percaya Yesus, walaupun aku nggak ibadah, gak rajin beribadah. Kalau ibadah pun ya sekedar aja lah, nggak sungguh-sungguh, pasti aku masuk surga. Malaikat, aku masuk surga. Malaikat bilang, di bumi ini aja kau nggak suka beribadah, macam mana di surga? Surga ini, orang-orang di surga ini hobinya, sukanya adalah beribadah, memuji Tuhan. Ya Bapak Ibu, hati-hati. Ya, next. Ibadah ada dua, ibadah bersama dan ibadah saat teduh. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab nanti kita lihat Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Jangan Bapak Ibu hanya berkata gini, aku gak perlu ibadah bersama, cukup ibadah dari YouTube, ibadah online, aku gak perlu ibadah bersama, aku hanya ibadah di rumah saja. Timpang, pertumbuhan kita sulit ya Bapak Ibu. Ibadah itu harus dua, ibadah bersama dan ibadah pribadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, di tabel ini. Ya, kita introspeksi, gak usah tunjuk kiri kanan muka belakang. Kita recheck diri kita. Pertama, kalau kita merasa cuman sekali seminggu kita ibadah, ini ya Bapak Ibu tabelnya, sekali seminggu kita ibadah, hanya ibadah hari Minggu saja, ibadah raya, ya berarti anggaplah 2 jam itu ibadah. Kemudian kalau dikali setahun 104 jam, ya kan Bapak Ibu, berarti kalau dibagi dalam 24 jam satu hari, berarti cuma 4 hari setahun kita ibadah. Nah, jumlah persentase keadaan beribadah Bapak Ibu dalam setahun, kalau cuma hanya mempertahankan cukup sekali seminggu beribadah, berarti Bapak Ibu ibadah bersama cuma 1% dalam setahun ya. Nah, enggak, aku bukan sekali seminggu, aku sudah 3 kali seminggu. Oke, kita hitung 3 kali seminggu dia ikut ibadah raya, komsel, worship night, ini contoh. Berarti jumlah rata-rata dia 6 jam dalam per minggu, dalam setahun dia 312 jam. Berarti dalam setahun dia ibadah kalau 3 kali seminggu 13 hari dalam setahun, berarti persentase ibadah bersama 35%. Kalau dia lakukan 4 kali seminggu tambah KKS gabungan, totalnya 4, ini yang paling tinggi, minimal 4,9%. Tapi nggak cukup hanya ibadah bersama Bapak Ibu, harus ingat ibadah secara pribadi, doa, baca firman Tuhan, dengar, lakukan, dan pujian penyembahan setiap hari, setiap waktu. Ya Bapak Ibu, jadi kita lihat kita ini ibadah kita dalam setahun itu 1% kah, 35% kah, 46% kah, atau 4,9% kah? Jadi kita yang tahu. Next, apa arti ibadah? Ibadah itu merupakan perintah atau kehendak Allah. Perintah. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu bangga kali kita orang yang percaya kepada Yesus. Percaya gak cukup. Percaya saja gak menjamin kita masuk surga. Karena iblis pun percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu hidup. Bedanya iblis gak bisa lakukan perintah Tuhan, makanya dia gak sampai ke surga, dia pasti ke neraka tempatnya. Kita ini percaya, bukan sekedar percaya tetapi kita beriman. Iman itu lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi ibadah itu perintah Tuhan. Kalau kita beribadah berarti kita melakukan perintah Tuhan. Amin. Dan kemudian ibadah itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu bisa baca sendiri ayat firman Tuhan ya. Kemudian ini yang paling penting, kita baca sama-sama. Yang di sini 2, 3 ya. Ibadah adalah kebutuhan rohani, bukan sekedar rutinitas, melainkan respon syukur dan nafas hidup. Jadi ibadah itu kebutuhan roh. Saya tanya dulu sama Felicia. Felicia, kamu butuh enggak makan? Bisa kamu hidup dalam sebulan ini? Kalau sebulan ini kamu enggak makan sama sekali, kalau enggak makan sebulan, apa yang terjadi? Langkah pertama, sakit. Kemudian tinggal tunggu matinya. Sama kebutuhan roh kita juga Bapak Ibu. Kita punya kebutuhan roh itu adalah ibadah. Kalau kita nggak mau ibadah, kita hitung-hitung, banyak kali aku ibadah, capek kali aku. Karena dia nggak ngerti ibadah itu kebutuhan rohku. Coba Bapak Ibu bilang, ibadah itu adalah kebutuhan rohku. 2 ya, ibadah itu adalah kebutuhan rohku. Sama seperti makanan itu adalah kebutuhan jasmaniku. Ya Bapak Ibu, next.
Jadi perintah Tuhan mengenai ibadah. Di sini sudah jelas ada 3 ayat mewakili. Pertama Kejadian 22 ayat 5. Abraham datang beribadah, dia sembahyang, ya. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nge-gym terbatas, makan minum 4 sehat 5 sempurna terbatas, itu hanya butuh di bumi ini saja. Tapi kalau ibadah untuk hari ini, untuk hidup ini, dan untuk kekekalan Bapak Ibu. Ya, karena mengandung janji. Kemudian di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan, ini perintah Tuhan loh. Jangan kita menjauhkan dia, artinya jangan kita alasan, gak usah lah beribadah, cukup ibadah di rumah, saat teduh aja sendiri di rumah. Ya, ini perintah Tuhan. Next. Yang tidak menaati perintah Tuhan mengenai beribadah. Kenapa rupanya kalau saya gak menaati perintah Tuhan? Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya Bapak Ibu, kelalaian adalah dosa. Lalai kita, tidak beribadah kita, tidak setia kita, tidak sungguh-sungguh beribadah, itu dinamakan kita sudah berdosa. Karena apa? Ibadah adalah hal yang baik yang dikehendaki Tuhan. Yakobus 4 ayat 6b, Yakobus 4 ayat 4, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu di worship night itu ada hamba Tuhan, PDP Hagerim Sagala sudah menyinggung tentang ibadah. Orang yang tidak mau beribadah artinya orang yang sombong. Kalau orang sombong sama dengan dijadikan dirinya menjadi musuh Allah. Siapa sini mau bermusuhan sama Allah? Mau bermusuhan? Kalau kita sudah bermusuhan dengan Allah, habislah kita. Ya, berkat pun gak nyampe sama kita. Jadi kalau kita tidak mati firman Tuhan dalam hal beribadah, kita adalah orang yang sombong, dan orang sombong musuhnya Tuhan. Next. Arti ibadah. Sini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Ibadah itu bisa memuja, berdoa, ya, disiplin rohani. Ya, ada yang di sini persekutuan itu ibadah bersama, kesalehan, sujud menyembah, beribadah. Itulah arti ya kata ibadah. Bisa diambil dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan terjemahan Alkitab bahasa Inggris King James Version. Next. Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu harus tahu, dalam ibadah apapun, ibadah bersama atau ibadah pribadi, namanya ibadah ada 3 unsur yang harus kita lakukan. Mau itu pribadi kita, mau itu dalam ibadah bersama-sama, selalu ada 3 unsur. Yang pertama doa, yang kedua firman Tuhan, ketiga pujian penyembahan. Jadi kalau ada ibadah nggak ada firman Tuhannya salah juga, atau ada ibadah nggak ada pujian penyembahannya itu salah juga. Jadi harus 3 inilah unsur dalam ibadah. Next, jenis ibadah. Bapak Ibu, ini jangan kita ini ya memilih salah satu. Di sini bukan memilih salah satu, tapi wajib kita harus melakukan 2 ibadah ini. Nggak boleh kita pilih-pilih, ya, nggak bisa kita pilih-pilih Bapak Ibu. Ini wajib ada. Ibadah pribadi ada, artinya ibadah kita lakukan rumah kita masing-masing. Ya Bapak Ibu bisa baca sendiri, baca Alkitab sendiri di rumah tiap hari, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan tiap hari di rumah kita masing-masing, di pekerjaan kita, di sekolah kita, sambil kita mengendarai sepeda motor. Tapi janganlah tutup mata ya Bapak Ibu, menyembah, memuji Tuhan, itu pribadi kita harus kita lakukan. Ya Bapak Ibu, jangan pula baca Alkitab cuma sekali seminggu, baca Alkitab setiap hari, memuji, menyembah Tuhan, berdoa juga setiap hari. Kemudian tidak cukup ibadah pribadi, tetapi ibadah bersama. Ibadah bersama dimulai dari mesbah keluarga. Coba tunjuk tangan Bapak Ibu. Saya mau tanya bapak-bapaknya dulu ya, yang ada bapak-bapak di sini. Siapa bapak-bapak di sini yang sudah mengajak anak istrinya, yuk kita sebelum tidur, anakku, istriku, kita sebelum tidur, yuk kita bikin doa bersama yuk sebelum tidur. Kita doa bersama, atau kita menyembah Tuhan, misalnya nyanyikan dulu, Bapa Engkau sungguh baik, habis menyanyi menyembah, terima kasih Tuhan Engkau baik Tuhan, habis itu kita doa mau tidur. Itu namanya mesbah keluarga Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak ini, pernah nggak
Ya, kalau nggak setiap hari minimal sekali seminggu lah atau sekali sebulan. Ngajak istri anaknya di rumah sebelum tidur. Ayo kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa sebelum tidur. Coba angkat tangannya Bapak Ibu. Oke, Bapak Gembala, siapa lagi? Bapak ini kan imam. Jangan pula istrinya yang lebih getol atau anaknya ngajak bapaknya udahlah itu. Ngantuk Bapak, capek kali Bapak kerja. Udahlah doa masing-masing aja kita. Udah. Gak boleh begitu Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak yang hadir hari ini atau ibu-ibu yang suaminya nggak datang hari ini, ingatkan suaminya. Ayo papi, ya suami aja istrinya. Ayo mami, sebelum kita tidur kita angkat satu pujian sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan secara singkat, kemudian kita berdoa sebelum tidur. Itu namanya mesbah keluarga. Bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa ya? Yang bapak-bapak ini adalah imam ya. Imam di keluarga artinya pendeta. Jadi bapak-bapak di sini punya jabatan di keluarganya sebagai imam, pendeta, membawa anak istrinya dekat sama Tuhan. Jangan pula bapak-bapaknya disuruh berdoa bersama menghindar, ya. Bisa bapak-bapak yang hadir? Bisa. Mulai hari ini dan seterusnya ajaklah keluargamu. Kalau ada misalnya mertua atau orang tua kebetulan di rumah ataupun adik kita, kakak kita kebetulan datang dari kampung di rumah, ajak beribadah sebelum tidur, kita menyembah muji Tuhan. Bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kok penting kali itu? Karena dengan ibadah bersama ada timbul kesatuan hati kita Bapak Ibu. Ini rahasia Bapak Ibu sebenarnya. Mama Bapak dulu begitu bikin kami masih kecil. Kami jujur aja gak suka beribadah, apalagi masih kecil. Ya, ibadah kami 2 kali sehari. Mau tidur, bangun tidur, digedor. Bangun, kita ibadah pagi-pagi. Bangun, mau kita udah ngantuk, enggak bangun. Kita sebelum tidur berdoa, udah bangun berdoa bersama kita. Sebenarnya Bapak Ibu, jujur aja Bapak Ibu, kami itu gak ngerti tentang Tuhan. Istilahnya apa sih Tuhan itu, gak percaya sama Tuhan sebenarnya. Tapi ya, karena orang tua sering memulai ibadah di keluarganya, ya, akhirnya awalnya anak-anak ini paling gak suka ibadah, ya, tapi karena sudah terbiasa, pada saat gak ibadah bersama, jadi kebiasaan nih, ayo loh kita beribadah, begitu Bapak Ibu. Jadi begitu memancing anak kita, mungkin anak kita malas ke gereja misalnya, supaya kalau kita ajak, ayo kita ke gereja, pasti gak mau dia. Tapi coba dimulai dari hal yang kecil, nah. Ayo yuk sebelum tidur tiap hari kita ibadah bersama. Awalnya berat, paksa anak itu, jangan pula dimaui. Ayo ibadah bersama. Kalau misalnya capek kali misalnya bapak kita ini ya kan, seorang bapak capek, nggak sempat lah memuji menyembah Tuhan. Udah langsung aja doa. Tuhan makasih kami mau tidur, berkati anakku, tumpang tangan ya, anak pintar, anak sehat, anak cerdas, begitu. Ya, bapak mama itu tumpang tangan. Ada doa mesbah keluarga. Amin. Cepat atau lambat, karena suka dia beribadah mesbah keluarga, nggak Bapak Ibu ajak pun, Pak, Bapak mau kemana? Ke gereja, ikutlah aku. Kenapa? Iya, kayaknya enak juga ibadah itu ya Pak ya. Di rumah aja enak ibadah, pasti di gereja lebih enak ibadah. Pasti mau anak kita datang. Kemudian ada ibadah komsel, KKS gabungan, worship night, doa puasa, ibadah youth, ibadah anak sekolah minggu, ibadah raya next. Nah ini dia Bapak Ibu. Saya mau penekanannya di sini. Ibadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan itu bagaimana? Karena begini Bapak Ibu. Banyak orang bilang begini, percuma dia ibadah, tapi hidupnya gak berubah. Yang perbada tetap perbada, yang mencuri tetap mencuri, yang merokok tetap merokok, yang menipu tetap menipu. Padahal dia rajinnya ibadah, ya kan? Tapi kok gak berubah sifatnya, kok sama kayak orang dunia nggak pernah beribadah. Salah di mana kak itu? Bahkan ada orang rajin beribadah, udah pelayan Tuhan ini, tapi dia pindah keyakinan, dia nggak menyembah Yesus, dia menyembah Tuhan yang lain. Kok bisa seperti itu? Kuncinya di sini Bapak Ibu. Ya, kita harus sungguh-sungguh hormat, takut, gentar kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri Mazmur 2 ayat 11. Karena apa Bapak Ibu? Ada orang dia memuji menyembah Tuhan supaya dilihat orang keren, supaya dibilang orang rohani. Enggak dari hatinya dia sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dia kayak seakan-akan sungguh-sungguh tapi pikirannya melayang-layang, mikirkan masalah hidupnya, mikirkan utang belum dibayar, mikirkan enggak ke Tuhan dia fokus ke masalah datang ibadah. Ya, dia fokus kepada
ngintip-ngintip dia, lucu kali mukanya. Dia fokus kepada kok nggak bagus WL itu ya, kayak musiknya itu kayak kurang mantap itu. Dia hanya menilai siapa yang berdiri di sini, dia hanya menilai, dia nengok kok panas sekali gereja ini ya, kok nggak ada AC. Aduh, dia nggak fokus kepada Tuhan. Kalau nggak fokus kepada Tuhan, dia nggak sungguh-sungguh. Bagaimana iman yang mau bertumbuh? Bagaimana karakter lamanya bisa diubahkan Tuhan? Dia nggak sungguh-sungguh. Disuruh menyembah kepada WL nyuruh, ayo Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, haleluya. Dia gini, disuruh menyembah, haleluya, haleluya, nggak kedengaran suaranya. Disuruh memuji Tuhan, firman-Mu Tuhan, kayak gak di hatinya Bapak Ibu, kayak terpaksa dia ibadah, gitu Bapak Ibu. Itu kan gak sungguh-sungguh. Dan setia, disiplin rohani, gak cukup ya Bapak Ibu ini. Saya punya pengalaman, gak cukuplah sekali seminggu kita ibadah. Saya waktu di tebing, pikiran saya picik gini, ngapain ibadah bersama-sama sampai lebih dari sekali. Cukuplah aku sekali seminggu aku ibadah, terus sisanya aku nanti ibadah tiap hari secara pribadiku. Baca firman Tuhan sendiri, berdoa sendiri, menyembah memuji Tuhan sendiri. Jujur Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah praktek seperti itu sama seperti saya. Yang ada apa Bapak Ibu? Iman saya banyak jatuhnya daripada bangunnya, banyak loyonya. Aduh, kayaknya berat kali hidup ini. Aduh, kayaknya sukacitaku kok nggak melimpah ya. Itu tadi karena nggak seimbang Bapak Ibu. Ya, jadi nggak bisa hanya sekali seminggu. Ingat ya Bapak Ibu, minimal. Jadi berapa minimal? Kalau saya ditanya 2 kali seminggu pun nggak cukup. Kalau saya minimal 3 kali. Apa saja untuk orang tua? Ibadah raya, komsel atau KKS gabungan, dan worship naik setiap hari Jumat. Itu minimal, lebih boleh. Ditambah plus ibadah secara pribadi, baca Alkitab tiap hari, berdoa memuji menyembah Tuhan tiap hari Bapak Ibu. Dengan kata disiplin. Ya jangan kalau mood rajin, kalau nggak mood ya nggak usah lah. Kalau banyak masalah kehidupan nggak usah lah ke gereja. Tapi kalau lagi banyak uang ibadahlah gitu. Nggak bisa mut-mutan. Atau begini Bapak Ibu, aku lelah sekali. Saya pernah begitu Bapak Ibu, saya pernah berargumen sama Tuhan. Tuhan, Kau kan maha tahu, aku capek, aku baru ada urusanku dari Medan ke Tebing, Tebing ke Medan ke Tebing, habis itu jam 7:30 aku harus ikut komsel lagi. Kayaknya Tuhan udah mau pingsan aku, kakiku ini udah sakit kali, badanku lemas kali, saking sibuknya gak bisa aku makan, hisaplah lambung ini. Kayaknya lemas sekali. Tuhan kayak mana laku ini Tuhan. Maunya badanku ini istirahat gitu Tuhan. Datang iblis. Udah permisi aja kau sama Hagai biar dia menggantikan pelayananmu. Kan Tuhan itu baik. Gitu-gitulah iblis itu. Udah gak usah istirahat aja kau cukup. Tuhan itu paham. Dia mengerti. Dia peduli. Gitu. Seperti rohani ya kan Bapak Ibu kata iblis itu. Rohani kali. Tapi Roh Kudus bilang anakku ini pilihan. This is your choice, ini pilihanmu. Terserah. Kalau kau mau pilih hidup berkelimpahan, kau semakin kuat, segar rohmu. Dan kalau kau lakukan kehendakku beribadah, tubuhmu yang lemah, yang kau bilang capek kali pun kuat. Gitu ya Roh Kudus, oke. Saya agak terlambat, namanya banyak kali urusan, Medin tebing Medan. Ya, walaupun saya terlambat saya datang. Walaupun saya tarik napasnya berat. Kayaknya capek kali lah, badan ini sakit kali, macam dipukuli sakit kali gitu Bapak Ibu. Terus saya mulai menyembah, pada saat itu ada lagu pujian menyembah. Entah kenapa Bapak Ibu tiba-tiba hilang capek saya, hilang rasa sakit di kaki saya, hilang rasa sakit pegel-pegel di badan saya. Ada apa ini? Hebat Tuhan ya, hebat Tuhan. Bisa roh, tadi tubuh saya lemah, tapi roh saya paksa, ini kebutuhan saya, kebutuhan roh saya. Ternyata benar Bapak Ibu, kalau roh kita kuat, tubuh kita yang tadi lemah, lelah, lesu, bangkit, kuat dia. Sehingga Bapak Ibu pulang dari ibadah, biasanya saya susah tidur kan. Karena sudah enak dalam ibadah, tubuh sudah segar, langsung enak tidur Bapak Ibu. Itu pengalaman saya. Ya, makanya Bapak Ibu jangan bilang gini, tubuh lebih hebat dari roh. Enggak. Roh kita kuat, tubuh kita lemah, tubuh pun dikuatkan. Amin. Roh kita kuat, jiwa kita sepertinya gak sanggup menghadapi tekanan masalah kehidupan yang bertubi-tubi ini. Tapi Bapak Ibu percaya atau tidak, roh itu yang memberikan jiwa Bapak Ibu jadi segar,
jadi kuat. Ya Bapak Ibu, tapi kalau roh kita lemah, rajin pun kita nge-gym, bayar 3 juta, 6 juta nge-gym, kalau roh kita lemah juga tubuh itu, apalagi jiwa. Rajin kita healing kemana sampai ke luar negeri, tapi roh kita lemah juga lah jiwa itu. Makanya Bapak Ibu terkadang gini loh, terkadang orang yang banyak uangnya lah, miliki segalanya, dia bisa jalan-jalan, tapi bisa dia kena penyakit apa itu? Nanti kita singgung di situ, penyakit depresi, kecemasan, ketakutan. Itu tadi dia pikir jiwa udah, roh nggak penting, berpengaruh Bapak Ibu. Jadi kuncinya supaya tubuh kita kuat, jiwa kita sehat, roh kita bangkitkan kembali. Amin. Next. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan, Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gemetar. Kemudian 1 Samuel 12 ayat 24, setialah, garis bawahi, setialah beribadah. Next. Yesus saja Bapak Ibu, Yesus sempurna, amin. Dia gak punya dosa, tapi dia memberikan teladan kepada kita anak-anaknya untuk ibadah bersama. Nanti Bapak Ibu atau Bapak Ibu ada catatan bisa catat atau Bapak Ibu fotokan, berbaca nanti sendiri di rumah karena kita gak sempat membaca di sini. Teladan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus aja rajin ibadah bersama. Yesus Tuhan kita udah memberikan teladan sama kita. Aku aja rajin loh kata Yesus. Kenapa kamu tidak gitu? Itu ayatnya bisa baca Matius 26 ayat 26 sampai 30, Matius 21 ayat 12 sampai 13. Kemudian Yesus juga gak hanya ibadah bersama dengan murid-murid sama bangsa Israel, tetapi Yesus juga rajin dia beribadah pribadi. Kadang pagi-pagi buta, belum ada matahari dia berdoa, udah malam dia berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 46, Markus 1 ayat 35. Yesus aja Bapak Ibu suka beribadah. Suka dia. Ya. Tuhan udah kasih contoh kepada kita ya Bapak Ibu. Next. Nah, manfaat ibadah. 1. Ada 2 manfaat. Pertama, membangun manusia roh yang kuat. Coba Bapak Ibu bilang gini, manusia roh yang kuat. Cobalah peragakan Bapak Ibu, roh yang kuat. Kita mau roh kita yang kuat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 kita baca bersama-sama 2 ya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu dipelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini Bapak Ibu, Tuhan mau roh, jiwa, tubuh kita dipelihara sempurna. Enggak cukup hanya jiwa dan tubuh. Salah nggak kita olahraga? Nggak salah, bagus olahraga. Nge-gym bagus, lari bagus, angkat barbel bagus, makan 4 sehat 5 kali sempurna bagus. Ya, minum air putih istirahat yang cukup bagus untuk tubuh kita, nggak salah. Bagus, nggak salah nggak kita healing untuk refreshing jiwa kita supaya jiwa kita sehat? Boleh Bapak Ibu, nggak salah. Tapi jangan lupa yang satu ini, kebutuhan roh kita Bapak Ibu. Karena Tuhan mau roh, jiwa, tubuh kita dipelihara sempurna. Amin. Apa manfaat ibadah? Membangun manusia roh yang kuat. Ciri-ciri orang yang punya roh yang kuat atau sehat. A. Iman teguh. Bapak Ibu bisa catat atau fotokan Roma 10 ayat 17. Iman kita teguh Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi takut dengan masa depan, tidak lagi gabut-gabut atau galau brutal. Iman kita teguh menghadapi masalah kehidupan. Kemudian ciri-ciri manusia roh yang kuat, kalau dia suka ibadah, sungguh-sungguh ibadah, rajin ibadah, dia jiwanya sehat, tenang. Filipi 4 ayat 8. Next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat jiwa yang sehat versus jiwa yang tidak sehat. Sekarang banyak masalah healthy mental health gitu ya Bapak Ibu, sampai lari psikologi. Banyak orang sudah banyak jiwanya tidak sehat. Ya, jiwa tidak sehat itu sedih, putus asa. Ya Bapak Ibu bisa baca, ada ketakutan, sering merasa gelisah. Ini jiwa-jiwa yang tidak sehat. Pikirannya terlalu ketakutan ya kan, obsesif, mengisolasi diri sendiri. Nah, kalau jiwa yang sehat, ciri-cirinya dia bisa merasa senang dengan diri sendiri, tidak rendah diri, terus dia tahan akan stres, mampu menghadapi tantangan hidup, tidak mudah kecewa, kemudian dia bangkit dari keterpurukan sampai dia berpikir positif. Next. Nah, ini lagi jiwa yang tidak sehat, ciri-cirinya
mengalami halusinasi, gangguan makan, kemudian ada kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, merasakan nyeri fisik, padahal dia sehat diperiksa dokter, tapi sakit aja di tubuhnya. Ya, kemudian dia suka menyakiti diri sendiri, pengen mau bunuh diri. Tapi kalau jiwa yang sehat, dia mandiri, produktif, bertanggung jawab. Next. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang rohnya yang kuat, sehat, karena dia sungguh-sungguh dan setia beribadah, dia mengalami kuasa untuk menang atas daging dan dosa dan mengalami supranatural. Itu ada ayatnya Roma 8 ayat 13. Kemudian dia memiliki karakter Kristus, 9 buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Dia memiliki karakter Kristus. Kemudian dia menang atas masalah sebab memiliki hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kemudian ciri-ciri roh yang kuat sehat menjadi saksi Kristus yang berdampak. 2 Korintus 3 ayat 3. Next. Manfaat ibadah yang kedua. Coba dulu kita ingat tadi, pertama, manfaat ibadah yang pertama adalah membangun manusia roh yang kuat. Sama-sama kita bilang, manfaat ibadah yang pertama adalah membangun manusia roh yang kuat dan sehat. Manfaat ibadah yang kedua adalah mengandung janji. Ya, janji Allah bagi kita di masa kini dan akan datang. Janji firman Tuhan tergenapi Bapak Ibu. Pasti terjadi dalam kehidupan kita, ada berkat rohani dan jasmani. Bapak Ibu bisa baca Matius 6 ayat 33, Yesaya 48 ayat 18. Kemudian janji apa itu? Keselamatan surga yang kekal. Tadi sudah singgung ya Bapak Ibu, orang di surga itu suka beribadah. Jadi kalau Bapak Ibu suka beribadah di bumi ini, yakinlah nyampe itu ke surga. Tapi Bapak Ibu malas, gak suka beribadah, ya, gak suka begitu, terus ucuk-ucuk nanti mimpi, oh ke surga aku nyampe, gak nyampe Bapak Ibu. Biasakan di bumi ini kita suka beribadah, amin. Amin. Next. Janji apakah itu? Masa kini dan masa datang. Nah, ini dia. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, Maliaki 3 ayat 18. 2 ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan kasih perbedaan. Ya, jangan salahkan Tuhan. Kok hidupku kayak gini Tuhan. Doaku belum dijawab Tuhan. Tuhan itu ada enggak sih? Kok kayak gini hidupku? Katanya aku jadi kepala, kok jadi ekor terus. Susah kali hidupku naik. Anakku kok kayak gini-gini, hidupku kayak gini-gini. Nyalahkan Tuhan. Introspeksi dong dirinya. Ya, apakah kita sudah setia, tekun beribadah secara pribadi dan bersama? Apakah kita dalam setiap ibadah pribadi dan bersama kita sudah sungguh-sungguh gak bermain-main? Pertanyaan di diri kita kembali. Tuhan pengen kalinya memberkati kita Bapak Ibu. Yang menghambat berkat Tuhan kepada kita adalah diri kita sendiri. Kita gak respon. Ya Bapak Ibu. Perbedaan apakah itu? Next. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh beribadah, setia beribadah, dinamakan orang benar. Orang yang gak sungguh-sungguh, jarang ibadah, tidak pernah ibadah, tidak sungguh-sungguh, dinamakan kategori orang fasik. Inilah Tuhan akan kasih perbedaannya. Gimana perbedaannya? Pertama, kalau orang benar yang sungguh-sungguh dan setia beribadah memiliki kebahagiaan sejati. Walaupun duitnya gak ada pas-pasannya di dompetnya, gak adanya depositonya di bank. Tapi dia bahagia. Walaupun dia mungkin kurang sehat, tetapi dia bahagia saja. Ya, Bapak Ibu, dia memiliki kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu tidak bisa diukur dengan materi. Ada orang kaya, orang yang terkenal, gak bahagia juga dia. Jadi ini kita beruntung kalau kita sungguh-sungguh setia beribadah, kita memiliki kebahagiaan sejati. Tapi orang fasik
yang tidak beribadah, malas beribadah, dia tidak memiliki kebahagiaan sejati. Akhirnya dia suka mengeluh. Hidup ini kayak gini, banyak kali masalahku ya dah. Aduh kayak gini nah hidupku, aku gak suka lagi hidup lo. Aku banyak kali keluhan hidupnya. Bersungut-sungut saja karena tidak mengalami kebahagiaan sejati. Nah, perbedaan yang dibuat Tuhan antara orang beribadah dengan tidak beribadah, kalau orang benar itu yang beribadah, kehidupannya diberkati. Diberkati ini bukan secara hanya finansial Bapak Ibu, itu terlalu kecil. Pertama berkat rohani dulu, ya, berkat jasmani itu mengikuti. Nah, orang fasik, dia hidupnya sia-sia, walaupun kaya dia Bapak Ibu, namo rajong, dia nggak bahagia, kayaknya sia-sia dia hidup. Dan yang berikutnya perbedaan, orang benar mewarisi kerajaan surga. Orang yang fasik yang tidak sungguh-sungguh beribadah dan tidak setia beribadah, hidupnya menuju kebinasaan kekal atau neraka. Next. Baik Bapak Ibu, sebelum sampai di sini Bapak Ibu, ya, saya mau bilang penekanan sama Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, kita harus melakukan dua ibadah. Pertama ibadah pribadi, kedua ibadah bersama. Jangan ada gini Bapak Ibu, aku rajin ibadah bersama, tapi gak pernah aku baca Alkitab di rumah sendiri, gak pernah aku berdoa menyanyi memuji Tuhan sendiri di rumahku, cukup aja di gereja, di rumah tak usah. Salah juga. Jadi ibadah itu harus dua-dua, ibadah secara pribadi kita di rumah, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita beribadah, baca Alkitab. Ingat ya, unsur ibadah itu apa saja Bapak Ibu? Doa, firman Tuhan, pujian penyembahan. Di rumah kita harus ada, dimulai dari mesbah keluarga ya Bapak-bapak ya. Bapak-bapak, amin. Jadikan rumahmu menjadi rumah doa, sehingga penyakit lari, setan-setan yang mau mencelakakan keluarga Bapak Ibu lari dia, karena rumah kita itu penuh dengan doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Kemudian ibadah bersama juga penting. Ya, minimal 3 kali lah Bapak Ibu. Kalau anak muda itu pasti 4 kali, karena ada ibadah youth, hari Minggu, ibadah raya, ibadah komsel, ibadah worship night. Ini anak muda udah saya sarankan ini, ya. Makanya Ibu Galingging heran kan, kami ibadah kan Ibu Galingging. Tanya Ibu Galingging, menyala-nyala kali anak muda itu. Cerita Ibu Galingging sama Ibu Gembala, Mak, keren kali anak muda itu, ibadahnya menyala-nyala. Karena apa? Karena mereka ada beberapa orang yang sudah setia melakukan 4 kali dalam seminggu ibadah. Jadi roh mereka hidup gitu, ya. Karakter mereka diubahkan secara pelan-pelan. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengubah karakter yang gak bagus. Nah, kalau mau Bapak Ibu, misalnya begini, kalau kita melakukan 2 ibadah ini, kita mengalami pertumbuhan yang progresif tadi. Ibaratnya gini, Bapak Ibu yang pecinta tanaman, Ibu Gembala lah dulu saya tanyakan, kalau kita nanam sebuah tanaman, apakah itu bunga atau pohon, cukup gak hanya modal satu saja dari dalam, cukup hanya butuh tanah? Berarti ada dari luar, pengaruh dari luar apa? Air dan matahari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau bertumbuh roh kita menjadi kuat, ibadah bersama itu seperti kita anggaplah kita tanaman, ini tanaman. Ini kita tanaman. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan ibadah bersama minimal 3 kali seminggu, artinya kita dapat matahari sama air. Tapi enggak cukup hanya ibadah bersama. Kita butuh tanah yang subur, perlu kasih pupuk. Dari mana itu Bapak Ibu? Ibadah pribadi kita. Bangun tidur kita menyembah Tuhan, mau tidur kita menyembah Tuhan, baca Alkitab. Ya Bapak Ibu bisa baca Alkitab dari handphone, yang gak sempat baca Alkitab secara manual di rumah, yang menyembah Tuhan sambil di kereta, ya kan Bapak Ibu, tapi jangan tutup mata, menyembah Tuhan, Engkau sungguh baik. Jadi ibadah secara pribadi itu seperti tanah yang subur. Nah, kalau kita sudah melakukan hal ini, kita seperti tanaman, ibadah pribadi seperti tanah yang subur, ibadah bersama seperti matahari dan air, ya kan Bapak Ibu, air hujan. Nah, bagaimana? Tumbuh gak tanaman ini? Tumbuh. Opung pera? Tumbuh gak? Opung pera bunganya cantik-cantik di rumah. Pasti dikasihnya udara, dikasihnya, kalau bisa matahari masuk, kalau bisa ada air, terus tanahnya pun diperhatikan harus subur. Gitu juga kita kalau mau bertumbuh roh kita, supaya roh kita menjadi kuat dan sehat. Nah Bapak Ibu ya, untuk
sebelum penutup, ini udah termasuk penutup ya Bapak Ibu. Ya, saya menghimbau Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu selama ini yang punya masalah. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal berdoa, ngomong sama Tuhan, mampukan aku punya kerinduan, tapi bantu aku Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu harus punya niat dulu. Kemudian Bapak Ibu boleh ajak keluarganya, adik-adiknya, kakaknya, mertuanya, anaknya untuk beribadah. Karena ibadah ini sangat penting Bapak Ibu. Kita baca dulu hal yang membuat kita untuk setia dan sungguh-sungguh beribadah. 1. Milikilah kesadaran dengan cara pandang yang benar tentang betapa pentingnya beribadah melalui kebenaran firman Tuhan. 2. Bertobat dan mohon pengampunan kepada Tuhan apabila selama ini belum setia dan sungguh-sungguh beribadah. Pertama, sudah kita lakukan hari ini ya. Pikiran kita sudah diubahkan, kita punya mindset yang benar. Penting gak ibadah Bapak Ibu? Penting. Udah tahu tadi kita ya Bapak Ibu, karena kita tahu ini penting. Kalau kita tadi kurang setia, kurang sungguh-sungguh beribadah, langkah selanjutnya kita nanti berdoa, minta pengampunan Tuhan. Dan yang ketiga, next, mohon Roh Kudus, minta sama Roh Kudus, Roh Kudus berikan aku kekuatan supaya aku boleh setia dan sungguh-sungguh beribadah. Dan yang keempat, bertindaklah datang beribadah, walaupun baik atau tidak baik keadaan kita berjuang beribadah, ya, dengan setia, sungguh-sungguh harus ada disiplin rohani, ya Bapak Ibu. Next, kesimpulan, semakin tinggi kesetiaan dan kesungguhan kita dalam beribadah, maka semakin bermanfaat ibadah itu dalam kehidupan kita, yakni membangun manusia roh yang kuat dan sehat, serta mengandung janji di masa kini dan yang akan datang. Sebab itu, marilah kita sadar, bertobat dan mohon Roh Kudus yang memampukan kita untuk beribadah secara pribadi dan ibadah bersama, dan bertindaklah apapun keadaan kita baik atau tidak baik, kita tetap setia dan sungguh-sungguh beribadah karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Sebagai penutup kesaksian saya untuk ibadah ini, pernah saya sampaikan di ibadah worship night. Mama dan Bapak adalah orang, menurut saya ya Bapak Ibu, adalah orang yang setia beribadah dan sungguh-sungguh beribadah. Jadi iblis itu berusaha menghancurkan kami, anak-anaknya. Ya Bapak Ibu, seperti adik saya, Welvan, pernah jatuh dari loteng lantai 2, kepalanya kena, ini pernah Ibu Gembala saksikan, tapi tidak geger otak. Karena apa? Tuhan mengcover anak-anak Tuhan yang orang tuanya sungguh-sungguh beribadah. Jadi orang tua, mama-mama, papa-papa, sungguh-sungguhlah. Berkat itu gak hanya sama kamu, tapi anakmu nanti dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, punya masa depan yang cemerlang. Ya, Hagerim udah pernah dia COVID itu kayak mau mati, mama bapak udah ketakutan, Tuhan sembuhkan, sembuh. Bahkan saya Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan saya lepas dari maut seringkali. Di situ mama bapak lagi beribadah di gereja kecil, ya ibadah malam. Jadi saya main-main lah di situ. Kemudian memang di situ dulu angker, seringkali mati. Kalau mati tempat lah gitu. Tapi pada saya nggak ngerti, saya umur 3 tahun, saya nggak tahu. Ya nyoba-nyoba, tiba-tiba ada, perasaan saya sepi. Ada mobil sedan kencang, terus saya shock. Syoknya gini, saya pikir saya mati. Karena apa? Tiba-tiba saya melihat, dan roh saya, tubuh saya melihat ada seperti sinar putih malaikat, seperti malaikat Tuhan atau Tuhan gitu, menstop mobil itu. Sinarnya melebihi dari seperti sinar matahari, tapi nggak panas, nggak menyakitkan, lebih terang dari sinar lampu, berhenti. Secara logika kalau mobil sedan yang kencang nggak mungkin tiba-tiba dia jaraknya hanya segini. Cuma setengah meter jaraknya, berhenti tiba-tiba. Makanya saya bilang, Tuhan, ini pengalaman saya bertemu sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu ada. Lepas dari maut, pernah mau diculik di sekolah Kalam Kudus, pernah hampir diperkosa Bapak Ibu, tapi diliputkan Tuhan. Pernah saya disantet orang, pernah saya hampir dibegal orang, pernah saya, pokoknya hampir matilah. Makanya saya bersyukur sama Tuhan, saya boleh hidup hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan perhitungkan rupanya doa, air mata, kesungguhan mama bapak saya beribadah, kesetiaan mama bapak saya beribadah melayani Tuhan. Padahal saya bukan orang-orang yang setia kali. Sejak saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau sungguh-sungguh beribadah, aku mau setia beribadah karena aku juga punya anak. Aku pun pengen anakku diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, punya masa depan yang cerah gitu Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu untuk orang tua sekarang ini, support anakmu ya Bapak Ibu. Jangan larang dia beribadah. Kalau bisa paksakan dia ibadah. Kalau nggak ibadah kau nggak usah makan kau. Kenapa? Ibadah itu kebutuhan rohmu. Sama kau makan itu butuh jasmani, roh. Kalau kau pun sukses, rohmu nggak hidup, masuk neraka nanti kau anakku. Ibadahlah kau anakku ya, ibadah. Kalau nggak mau dia, doakan ya Bapak Ibu. Support anak kita, anak kecil, anak apa, remaja kita beribadah. Tapi jangan hanya nyuruh-nyuruh anaknya tahu beribadah. Mamanya malas beribadah. Nanti anaknya bilang, mama kok nyuruh-nyuruh aku ibadah, mama aja malas sekali beribadah. Kok aku pula disuruh-suruh, karena anak sekarang agak bijak-bijak ngomongnya Bapak Ibu. Makanya kita dulu jadi contoh, waktu kita menyuruh anak kita ibadah, anak kita nggak bilang gini, mama ini hanya nyuruh-nyuruh, dia aja pun malas beribadah. Kan malu kita ya kan Bapak Ibu sebagai orang tua. Kita jadi contoh, kita doakan, bangun mesbah keluarga. Amin. Setiap malam doa bersama. Itu saja firman Tuhan hari ini. Pemain musik boleh maju ke depan sama tim praise worship.